Baku tembak besar yang dilakukan oleh kelompok militer King yang dipimpin oleh Schumann pun pada akhirnya tidak bisa terhindarkan. Mereka membiarkan Su Xianchu melarikan diri, atau lebih tepatnya Xiao Su, agar bisa fokus menahan para makhluk subjek eksperimen yang memiliki jumlah sangat banyak, agar mereka semua tidak masuk ke dalam kota dan membuat kekacauan. Apalagi di sana terdapat eksekutif King, yakni King Zhen, yang tidak boleh sampai terluka. Namun tentu saja karena jumlah makhluk eksperimen yang terlalu banyak, Schumann dan yang lainnya tidak bisa menahan mereka dalam waktu yang lama. Dan tak lama berselang, pada akhirnya Schumann pun memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk segera melakukan evakuasi ke dalam kota. Mereka akan mundur secara perlahan sambil terus menyerang para makhluk mengerikan ini. Sementara itu di dalam kota yang terbengkalai, nampak terlihat para pasukan militer dalam jumlah yang besar juga kini sedang menuju ke arah King Zhen untuk menjemputnya. Mereka juga sama sekali tidak menyadari bahwa terdapat Xiao Su dari arah lain yang berlari melewati mereka dengan menggunakan klon bayangannya. Dan bukan hanya itu saja, di sini Ren Xiao Su juga melakukan tindakan iseng. Ia membelah ban-ban mobil milik para tentara King yang menjadi alat transportasi mereka selama pergi ke Jingsan. Kembali bergeser ke posisi Schumann dan masih berupaya untuk menahan para makhluk subjek eksperimen untuk bisa melakukan evakuasi dan melarikan diri dari kejaran makhluk-makhluk tersebut. Bersamaan dengan batu-batu api yang terus berjatuhan dari gunung berapi, ia pun kemudian mengaktifkan bom waktu yang telah dipasang di sepanjang garis pertahanan. Dan iya, apa yang ia lakukan akhirnya membuat dia bersama dengan yang lainnya berhasil escape dari kejaran makhluk eksperimen. Setelah kembali ke tempat di mana King Zhen berada, Schumann memberikan laporan apabila dirinya telah gagal menangkap Su Xianchu. Namun King Zhen sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena ia tahu Schumann bersama dengan timnya harus menahan para makhluk eksperimen dalam jumlah yang besar. King Zhen juga memerintahkan kepada para militer untuk segera kembali ke wilayah barat dengan menggunakan mobil yang menjadi alat transportasi mereka dan pergi untuk mengamankan diri mereka ke benteng 112. Namun setelah beranjak ke tempat di mana mobil-mobil mereka diparkir, terjadi sesuatu yang tidak terduga di saat salah satu prajurit menyampaikan jika seluruh ban mobil yang mereka gunakan sudah rusak, terbelah, sehingga itu semua tidak lagi bisa digunakan. Dalam hal ini King Zhen langsung bisa mengetahui pasti ini merupakan ulah Su Xianchu. Ia merasa sangat jengkel dan baru kali ini ia merasakan perasaan yang besar untuk bisa membunuh seseorang. Namun untuk sekarang itu bukanlah waktu yang tepat, dan karena mobilnya sudah rusak, King Zhen bersama dengan pasukannya akan jalan kaki saja menuju benteng 112. Berikut dengan pria tersebut meminta sebuah rompi tempur yang akan ia gunakan selama perjalanan. Di tengah perjalanan, Schumann sangat yakin karena misi ini telah gagal, pasti ketika mereka semua kembali, King Xi pasti akan memberikan hukuman kepada King Zhen. Namun King Zhen sama sekali tidak peduli dengan kegagalan dalam misi ini, sebab nyawa adalah hal yang terpenting baginya. Selain itu, paling-paling hukuman yang akan ia terima hanya skor sementara waktu saja, sebab King sendiri masih sangat membutuhkan dirinya. Sementara masalah Su Xianchu alias Xiao Su, King Zhen merasa jika melihat kemampuan pria tersebut, sudah pasti ia akan berhasil meloloskan diri dari Jingsan dan kembali menuju benteng 113 dengan aman. Dan karena untuk sekarang King Zhen masih belum memiliki cara untuk bisa menghabisinya, nanti ia hanya akan meminta bantuan kepada Bos Luolan untuk melakukan pengawasan. Sekalian meminta Bos Luo untuk segera mengirim Pak Mr. Zhang pergi dari benteng 113 secepat mungkin. King Zhen tidak ingin Pak Mr. Zhang mati di dalam benteng 113 karena hal tersebut akan menimbulkan kekacauan yang lainnya. Beralih ke tempat Xiao Su yang telah berhasil kabur dari kota mati dan masih terus melarikan diri menuju ke arah benteng 113 melalui jalur yang sebelumnya ia lewati sambil digendong oleh bayangannya. Sampai akhirnya Xiao Su pun kembali ke sebuah gua yang sebelumnya ditempati oleh tim ekspedisinya. Tapi ada hal yang aneh di sini. Selain melihat kata-kata yang sebelumnya memang sudah terukir pada dinding batu tersebut, terdapat pula sebuah kalimat lain dan baru diukir yang bertuliskan "Dia ada di belakangmu", dan diakhiri dengan simbol kepala kucing.
Xiaosu sangat yakin tulisan tersebut diukir oleh Nona yang Xiaojin. Sambil tersenyum, Xiaosu sudah tidak merasa heran lagi kalau si Nona yang satu ini punya kepribadian yang cukup iseng, sama seperti dirinya. Kembali melanjutkan perjalanan pulang, Xiaosu berlari dengan wush-wush dengan menggunakan klon bayangannya yang tak mengenal kata lelah dan bisa berlari dengan cepat. Ia melewati mobil tim ekspedisi yang sebelumnya ditinggalkan, melewati ngarai yang dipenuhi oleh serangga berwajah manusia, dan bahkan ia juga bisa melarikan diri dengan selamat dari kelompok serigala yang sama sekali tidak melakukan pengejaran saking cepatnya bayangan ini. Bayangan tersebut sangat berguna dan ia hanya memerlukan 1 malam saja untuk bisa kembali ke benteng 113. Selanjutnya kita akan beralih ke sekolah Pak Mr. Zhang. Di pagi itu Xiao Yu meminta Liu Yuan untuk segera bangkit dari ranjangnya, sambil mengatakan jika Liu Yuan berhasil bangun 15 menit lebih awal setiap harinya, maka ia bisa memiliki waktu sekitar 90 jam yang bisa ia manfaatkan untuk melakukan hobi yang bocah tersebut sukai. Tapi Liu Yuan merasa tetap berada di ranjangnya adalah hal yang paling tepat, karena dia cuma punya satu hobi, dan itu adalah rebahan, sama seperti kalian guys. Tak lama berselang, Huang Fugui pun datang membawa ubi jalar panas yang akan ia berikan kepada Xiao Yu dan juga Liu Yuan untuk sarapan. Huang Fugui sering melakukan hal ini setiap pagi, membuat Liu Yuan bertanya-tanya kenapa pria gembul tersebut sangat menyukai ubi jalar dan bahkan ia memakannya hampir setiap hari. Huang Fugui pun sedikit bercerita, dahulu ketika pria ini masih bocah, ia tinggal di tempat pengungsian benteng 107 dan setiap hari ia harus merasakan kelaparan karena kekurangan makanan. Dan untuk bisa mendapatkan perlindungan dari kerabat-kerabat di tempat lain, pada akhirnya Fugui bersama dengan ayahnya memilih untuk melarikan diri dari pengungsian yang dianggap sudah tidak layak tersebut. Sepanjang perjalanan bersama dengan ayahnya, Fugui juga sama sekali tidak bisa menemukan apapun yang bisa ia makan. Namun setelah ia memasuki sebuah hutan di alam liar, untungnya ia bersama dengan ayahnya bisa menemukan 2 buah ubi jalar yang bisa mereka konsumsi untuk bisa sekedar mengganjal perut mereka selama perjalanan. Dan setelah sang ayah memanggang ubi tersebut, Fugui berpikir jika ubi jalar panas merupakan makanan yang paling enak selama ia hidup di dunia. Dan itulah asal muasal mengapa pria ini sangat menyukai ubi jalar panas. Selain membahas ubi, Fugui juga mengungkit kepergian Pak Mr. Zhang yang telah dibawa oleh para militer King. Dengan ketidakberadaan Pak Mr. Zhang, maka artinya tak akan ada lagi sosok guru yang bisa mengajarkan anak-anak tentang ilmu pengetahuan. Itulah yang membuat Fugui merasa agak cemas. Namun bagi Liu Yuan hal itu tidak masalah, sebab ia yakin kakaknya pasti bisa menggantikan Pak Mr. Zhang menjadi guru pengajar. Nah, itulah yang lebih dikhawatirkan oleh Fugui, karena baru-baru ini ia mendengar beberapa berita yang mengatakan jika kondisi Jingsan kini sedang tidak baik-baik saja. Katanya awan-awan kelabu mulai menutupi langit-langit Jingsan, yang menandakan jika gunung berapi di tempat tersebut akan segera meletus, yang tentunya akan sangat berbahaya bagi orang-orang yang berada di sekitar area tempat tersebut, termasuk dengan Xiaosu. Meskipun Jingsan sangat berbahaya saat ini, namun Liu Yuan yakin jika kakaknya pasti bisa selamat dari tempat tersebut. Ya, Fugui juga merasa jika Xiaosu tak akan bisa mati semudah itu. Di lain permasalahan, Fugui juga meminta kepada Liu Yuan untuk tetap berhati-hati dalam waktu-waktu ini. Dan jika ia ingin pergi keluar dari kota tersebut, Wang Fugui juga akan sebisa mungkin mencari cara agar Liu Yuan bisa kabur dengan selamat. Bukan tanpa alasan, kediaman Pak Mr. Zhang ini jelas sudah tidak lagi aman, karena tepat di area luar tempat tersebut terdapat beberapa orang yang terus melakukan pengintaian. Dan kemungkinan besar ketiga orang tersebut kini sedang menunggu Ren Xiaosu pulang. Iya, mereka nampaknya hanya akan mengincar Xiaosu. Jika itu memang benar, maka artinya ketiga orang berandal tersebut sudah salah pilih lawan. Dan sebentar kita akan dibawa menuju hutan dengan terlihatnya King Zhen serta pasukannya yang masih belum juga tiba di tempat tujuan. Sudah pasti itu dikarenakan karena mereka kini harus berjalan kaki sepanjang hari. Fakta ini membuat King Zhen merasa sangat jengkel dan tidak peduli lagi dengan kepribadian kerennya akan luntur di hadapan para pasukannya. Sambil berteriak di sini ia berjanji selanjutnya ia akan segera menghabisi Su Xianchu yang ternyata KW. Berpindah cepat ke kota pengungsian benteng 113 dengan terlihatnya seorang pria yang berlari sambil berteriak bahwa gunung berapi di Jingsan sudah meletus.
dan itu menyebabkan tempat tersebut kini dipenuhi oleh awan-awan kelabu yang menutupi pandangan. Melihat pria tersebut lari kepanikan, para tentara bayaran yang terdapat di sekitar sana pun bertanya-tanya, emangnya apa sih hubungan gunung berapi yang meletus dengan tempat ini? Padahal tempat ini sendiri kan lokasinya cukup jauh dari gunung berapi, yang artinya letusan gunung tersebut takkan memberikan efek apapun terhadap mereka. Pria yang panik ini merupakan seorang pekerja yang bekerja di daerah pertambangan luar kota, dan sang direktur pertambangan tersebut memintanya untuk segera melaporkan kejadian ini kepada orang-orang yang terdapat di dalam benteng, yang mengartikan jika masalah gunung berapi meletus ini bukanlah masalah yang sepele. Mengetahui permasalahan ini, para tentara bayaran pun akan membawa pekerja tersebut ke dalam benteng. Sementara warga kota pengungsian diminta untuk kembali masuk ke dalam gubuk mereka masing-masing. Dan di saat itulah terjadi sebuah kejadian horor di saat kemunculan serangga-serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai memasuki kawasan kota pengungsian. Bersama dengan itu muncul pula seorang pria botak sambil terengah-engah karena ia baru saja melihat para serangga-serangga yang masuk ke dalam rumahnya mulai memakan orang-orang yang ia lihat di sekitarnya. Itu menandakan bahwa tempat ini sudah tak lagi aman. Ketika Liu Yuan masuk ke dalam sekolah, Ren Xiaosu pun akhirnya kembali dan masuk dengan melompati pagar sekolah secara diam-diam. Xiaosu juga langsung meminta sang adik untuk tidak membuat keributan dan segera berkemas karena mereka akan segera pergi dari tempat tersebut. Setelah Xiaoyu dan Fugui juga masuk ke dalam, sambil mengarahkan pistolnya, Xiaosu meminta kepada Fugui untuk tetap berada di tempat ini. Sementara Xiaosu, Liu Yuan dan juga Xiaosu akan pergi meninggalkan kota pengungsian Benteng 113. Menimpalinya, Fugui pun mengatakan bahwa Xiaosu takkan bisa keluar dari tempat ini sambil membawa Liu Yuan dan juga Xiaosu, karena tepat di depan gerbang mereka terdapat beberapa orang yang melakukan pengintaian dan menunggu Xiaosu keluar. Itu sih bukan masalah bagi Xiaosu. Kroco-kroco seperti mereka itu bisa dengan mudah ia atasi. Tapi masalahnya bukan hanya itu saja. Setelah melihat apabila Pak Mr. Zhang dibawa oleh militer King sebelumnya, ia pun turut bertanya apakah Xiaosu juga ikut terlibat dalam hal tersebut. Di sini Xiaosu tidak memberikan jawaban dan ia malah mengalihkan topik ke serangga-serangga yang telah memasuki kawasan pengungsian. Xiaosu menjelaskan jika serangga-serangga pemakan manusia ini hanyalah sebagian kecil dari bahaya yang akan segera muncul di tempat tersebut. Xiaosu sebenarnya ingin memberitahukan fakta tersebut kepada semua orang, tapi kemungkinan besar takkan ada orang yang mempercayainya. Maka dari itulah, kali ini ia hanya akan membawa Liu Yuan serta Li Xiaoyu ke tempat yang aman. Kata-kata Xiaosu seketika membuat Fugui merasa penasaran tentang apakah yang sebenarnya sudah Xiaosu lihat selama ia berada di Jingsan. Namun satu hal yang pasti, jika Xiaosu berniat untuk kabur melarikan diri dari tempat ini, maka Wang Fugui bersama dengan anaknya juga akan ikut pergi dengan Xiaosu. Insting pria gembul ini mengatakan jika pergi keluar kota bersama Xiaosu adalah pilihan yang paling aman. Walaupun tak ada satu orang pun di pengungsian yang akan mempercayai Xiaosu, namun tidak dengan Wang Fugui. Pria ini akan selalu percaya dengan kata-katanya, maka dari itulah ia akan pergi bersama dengan Xiaosu. Selain itu, Fugui juga berjanji jika ia tidak akan menjadi beban saja selama perjalanan, karena Fugui sendiri memiliki cukup banyak uang serta pandai melakukan negosiasi dengan orang lain. Dan itulah kemampuan Fugui yang tidak dimiliki oleh Xiaosu. Hingga akhirnya setelah mendapatkan izin dari Xiaoyu dan Liu Yuan, pada akhirnya Xiaosu pun menyuruh Wang Fugui kembali ke rumahnya untuk berkemas, karena mereka akan segera pergi secepatnya dari tempat ini. Sementara Wang Fugui pulang untuk berkemas dan menjemput anaknya, Liu Yuan kemudian memberikan kakaknya sebuah koin yang memiliki lambang Benteng 178. Itu merupakan koin pemberian Pak Mr. Zhang. Selain itu, Pak Mr. juga meninggalkan pesan kepada Liu Yuan yang berisikan jika Xiaosu sedang terpojok, maka ia bisa pergi ke Seibei dan bertemu dengan Pak Mr. Tapi jika ia sedang tidak terpojok, maka Xiaosu tidak perlu pergi, sebab Seibei di Benteng 178 merupakan tempat yang kejam. Jadi itu akan menjadi pilihan terakhir baginya. Sambil berkemas, Liu Yuan pun menceritakan kejadian selama sang kakak tidak ada di rumah. Ia menjelaskan jika Wang Fugui merupakan satu-satunya orang yang berani berdiri dan membantunya saat terjadinya malam penembakan. Sementara Pak Mr. Zhang, ia dibawa keluar dari tempat ini. Liu Yuan sendiri masih belum terlalu tahu identitas aslinya, tapi Liu Yuan yakin jika Pak Mr. memiliki pengaruh yang cukup penting di dalam Benteng 178. Xiaoyu yang sudah selesai berkemas kemudian menunjukkan makanan-makanan yang ia rasa harus bawa. Ia berniat untuk membawa makanan satu keranjang full. Di sini Xiaosu meminta Onesan untuk menyingkirkan sayuran kubis, sebab mereka masih bisa mendapatkan sayuran-sayuran liar di dalam hutan. Jadi yang perlu mereka bawa hanyalah roti kukus serta bakon atau daging sapi kering yang didapatkan oleh Xiaoyu, karena bakon bisa bertahan cukup lama.
Xiaosu kemudian menjelaskan prediksi dari seberapa berbahayanya situasi yang akan segera terjadi di tempat ini. Menurutnya, orang-orang yang tinggal di dalam benteng mungkin akan aman dari serangan para serangga. Namun itu tidak berlaku dengan para pengungsi yang tinggal di area luar benteng. Faktanya cara terbaik untuk bisa menyelamatkan semua orang ialah membuka dan membiarkan semua kaum marginal masuk ke dalam benteng. Tapi Xiaosu merasa jika orang-orang benteng takkan mungkin melakukan hal tersebut. Jadi tujuan paling tepat bagi para pengungsi ialah pergi ke arah barat daya karena di sana terdapat benteng 109. Dan karena mereka harus pergi secepat mungkin dari tempat ini, pada akhirnya semuanya pun sepakat untuk menjemput Wang Fugui serta anaknya dan keluar dari tempat ini. Xiaosu dan yang lainnya keluar dari sekolah ketika semua orang yang merasa panik berlarian menuju ke arah gerbang benteng. Para warga berpikir jika benteng adalah satu-satunya tempat yang aman dari serangan para sergapan serangga tersebut. Tepat setelah Xiaosu keluar dari gerbang sekolah, 3 orang yang selama ini mengincar Xiaosu pun akhirnya mengambil tindakan. Akan tetapi sebelum salah satu dari mereka yang membawa pistol melepaskan sebuah tembakan, Xiaosu terlebih dahulu melepaskan 3 buah tembakan yang seketika langsung membunuh 3 orang kerocok tersebut. Hal itu terjadi bertepatan dengan Fugui dan anaknya yang baru saja tiba, dan tanpa berlama-lama mereka pun pergi keluar kota menuju benteng 109. Sementara itu kondisi di dalam kota ternyata sesuai dengan apa yang telah diprediksi oleh Ren Xiaosu sebelumnya. Ketika semua orang berlarian ke arah gerbang benteng dan meminta orang-orang di dalam benteng untuk segera membuka gerbang, para warga tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan bahkan untuk mengusir para warga yang datang bergerombol dan memenuhi area depan gerbang, para petugas militer penjaga gerbang menghujani para warga dengan tembakan. Cara itu terbukti berhasil membuat para kaum marginal pergi dari sana. Meskipun banyak dari mereka yang harus tewas, akan tetapi pihak benteng sama sekali tidak peduli. Hal ini juga mereka lakukan untuk mencegah para serangga-serangga tersebut masuk ke dalam benteng dan membuatnya tetap aman. Di sisi lain, setelah meninggalkan kota pengungsian, Xiaosu melanjutkan perjalanan menuju benteng 109. Dan setelah Fugui meyakinkan para warga, terdapat banyak dari mereka yang percaya dan memilih untuk ikut pergi bersama-sama dengan Xiaosu. Di tengah-tengah perjalanan, ketika anak Wang Fugui mulai kelelahan, Xiaosu pun memeriksa barang bawaan sang anak yang ia bawa di dalam tasnya. Pada awalnya Xiaosu mengira jika Wang Fugui mungkin akan membawa emas-emas miliknya, tapi sepertinya tidak demikian, sebab Wang Fugui juga mengerti jika ia membawa emas yang bobotnya cukup berat, maka itu akan menguras banyak stamina. Oleh sebab itulah ia hanya membawa obat-obatan yang ia isi di dalam tas sang anak, serta uang yang cukup banyak di dalam tasnya sendiri. Fugui berniat untuk menggunakan uang ia bawa agar mereka semua bisa masuk ke dalam benteng 109 setelah melakukan negosiasi. Ya, entah uang itu akan berguna atau tidak, tapi setidaknya Xiaosu merasa jika obat-obatan yang ia bawa sudah pasti akan sangat berharga untuk depannya. Di saat yang bersamaan secara tiba-tiba terjadilah gempa yang hebat ketika Xiaosu dan yang lainnya memasuki kawasan tebing berbatu. Ini sangat berbahaya sebab gempa tersebut menyebabkan tebing-tebing bebatuan yang berada di antara mereka mulai mengalami keruntuhan. Hal yang serupa juga terjadi di benteng 113. Gempa besar menyebabkan kota pengungsi mulai rata dengan tanah. Dan bahkan hal itu juga berdampak pada dinding benteng yang runtuh karena bencana alam tersebut. Sehingga para serangga kini tidak hanya bisa menyerang para warga pengungsi saja, namun binatang tersebut juga bisa menyerang orang-orang yang terdapat di dalam benteng. Dan ya, ini merupakan akhir dari benteng 113. Dan pada akhirnya film pun ditutup dengan Xiaosu yang harus tertimpa oleh bebatuan sambil melindungi adik dan juga Onesan.
Dan itulah akhir dari season pertama serial The First Order yang sangat amat menggantung, teman-teman. Aduh, untuk season selanjutnya kita masih belum dikasih tahu nih kapan keluarnya. Ya, jadi begitulah ceritanya. Sekian dulu dari saya dan terima kasih karena kalian sudah menonton sampai akhir, teman-teman. Dan akhir kata dari saya, bah.